Dalam 2 musim terakhir, AC Milan kembali menunjukkan keganasannya sebagai klub raksasa. Gak heran mereka punya sejumlah rencana besar agar bisa terus tampil konsisten. Apa saja rencana gilanya? Cetak Gol coba merangkum kronologi kebangkitan dan rencana gila AC Milan sebagai berikut. Raksasa yang tertidur lelap. AC Milan merupakan klub raksasa Italia yang dulunya paling disegani di Eropa. Catatan sejarah dan pencapaian mereka sejak berdiri membuat mereka patut untuk ditakuti. Wajar saja Rossoneri berhasil mengumpulkan 52 gelar juara sepanjang sejarah klub itu berdiri. Bahkan skuad Casiafit berhasil menjadi kampiun Serie A sebanyak 19 kali. Namun dalam 1 dekade terakhir catatan mereka sebagai klub raksasa harus tercoreng. Pasalnya pencapaian klub yang berdiri sejak tahun 1899 ini nggak sementereng di masa lalu. Dalam 10 tahun itu skuad Rossoneri menafsirkan diri sebagai klub yang mediocre. Bagaimana tidak, hampir 1 dekade yang lalu mereka selalu gagal menjuarai gelar Serie A. Nggak cuma lembek di Italia, Milan juga mesti absen dari Liga Champions selama kurang lebih 7 tahun. Padahal klub ini menjadi salah satu klub dengan gelar UCL terbanyak kedua di Eropa. Salah satu penyebab awal kehancuran Rossoneri tidak terlepas dari hilangnya beberapa pemain penting mereka. Satu persatu pemain berpengaruh memutuskan untuk pergi dari San Siro. Sebut saja pemain beken seperti Thiago Silva dan Zlatan Ibrahimovic. Nggak cuma itu, hancurnya AC Milan juga dipengaruhi oleh pergantian kepemilikan yang nggak jelas. Publik San Siro tentu masih ingat dengan nama Lee Yong-hong. Pebisnis yang mengakuisisi Milan dari tangan Berlusconi ini sempat membawa harapan yang baru. Pasalnya di musim 2017-2018 dia langsung membeli 11 pemain baru sekaligus. Tapi bukannya juara, skuad Rossoneri cuma mampu duduk di peringkat 4 saja. Nggak cuman sampai di situ saja, kebijakan transfer gila Lee Yong-hong juga nyaris membuat Rossoneri mengalami kebangkrutan. Mereka juga nyaris harus turun ke kasta kedua Liga Italia. Kebijakan transfer yang jitu. Awal mula kebangkitan Rossoneri dimulai saat AC Milan dimiliki oleh Elliott Management. Saat itu mereka berhasil membajak Ivan Gazidis dari klub raksasa Inggris yakni Arsenal. Berniat untuk mengembalikan kejayaan Rossoneri, Gazidis langsung menunjuk salah satu legenda AC Milan yakni Paolo Maldini. Saat itu Maldini ditunjuk sebagai direktur teknik di musim 2019-2020. Sebelumnya Maldini memegang jabatan sebagai direktur pengembangan dan strategi olahraga. Namun Gazidis yakin Pioli mampu mengemban amanah tersebut. Betul saja, bersama Maldini AC Milan mulai menerapkan berbagai kebijakan tepat sasaran, termasuk soal kebijakan transfer yang langsung dia kelola dengan sangat cerdas dan juga cukup hati-hati. Hal ini diambil untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Oleh sebab itu Maldini pun gak mau terlalu jor-joran dengan membeli pemain dan menggajinya dengan mahar yang fantastis. Bahkan Maldini juga gak segan-segan untuk melepas pemain yang gak menuruti kemauannya. Sebagai contoh ada Gianluigi Donnarumma yang dilepas Rossoneri secara cuma-cuma. Dalam prosesnya Maldini enggan untuk menuruti kemauan sang kiper yang meminta gaji tinggi. Dia pun lebih memprioritaskan masa depan klub dibandingkan harus pertahankan pemain bintang. Sama juga seperti yang dilakukan ke Hakan Calhanoglu yang saat itu pindah ke Inter Milan. Selain melepas pemain dengan gaji tinggi, Maldini juga cerdik dalam memilih pemain yang dibeli. Sebut saja beberapa pemain seperti Theo Hernandez, Pierre Kalulu, Rafael Leao, dan masih banyak lagi. Mulai bangkit. Kebijakan transfer jitu itu membuahkan hasil yang signifikan. Dalam 2 musim terakhir mereka mulai bangkit dari tidur panjangnya. Kebangkitan itu lagi-lagi disebabkan oleh transfer yang jitu. Di awal musim lalu Milan berhasil memboyong Sandro Tonali, Fikayo Tomori, dan juga Olivier Giroud. Kedatangan mereka membuat skuad Rossoneri semakin tangguh. Hasilnya mereka pun dipastikan meraih gelar juara pada musim 2021-2022 yang lalu. Dari 38 pertandingan, skuad asuhan Stefano Pioli ini berhasil memenangkan 26 laga di antaranya. Dengan hasil itu membuat mereka kembali mentas di Liga Champions untuk yang kedua kalinya. Gak cuma itu, gelar juara ini juga sekaligus mengakhiri puasa gelar Rossoneri selama 11 tahun.
Keberhasilan ini nggak terlepas dari peran sang pelatih Stefano Pioli. Kehadiran Pioli jadi berkat tersendiri di mana pelatih Italia ini sukses membawa Rossoneri bangkit. Terus tampil konsisten walaupun diremehkan. Nggak cuma sukses membawa AC Milan bangkit, Stefano Pioli juga menyulap Rossoneri jadi tim yang paling konsisten di musim ini. Hal itu bisa terlihat dari performa mereka yang terus alami peningkatan. Stefano Pioli sukses membawa skuad Diavolo lolos ke babak 16 besar Liga Champions secara dramatis. Padahal saat itu mereka sempat diremehkan untuk bisa lolos. Pasalnya saat menghadapi Chelsea banyak punggawa mereka yang harus menepi karena diterpa tsunami cedera. Tercatat ada 5 pemain penting Rossoneri yang terpaksa absen di laga tersebut. Mulai dari Mike Migno, Junior Messiah, Theo Hernandez, Divock Origi sampai sang kapten Davide Calabria. Akibatnya mereka pun cuma membawa 15 pemain saja untuk diboyong ke kota London. Hasilnya AC Milan pun harus mengakui keunggulan dari anak asuh Graham Potter secara 2 leg. Di leg pertama mereka takluk atas Chelsea dengan 3 gol tanpa balas. Berikutnya di leg kedua Rossoneri pun harus takluk saat dipermalukan di publik San Siro. Saat itu skuad The Blues berhasil membawa pulang 3 poin dari kota Milan. Kekalahan itu membuat peluang AC Milan lolos ke babak 16 besar sempat meredup. Namun mereka berhasil membuktikan mental juaranya dengan mengalahkan RB Salzburg di laga terakhirnya. Setelah dipastikan lolos, Stefano Pioli selaku pelatih nggak gentar menghadapi siapapun lawannya. Kini mereka pun akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur yang saat ini diasuh oleh Antonio Conte. Pioli mengatakan kalau pertandingan ini bakal berjalan seimbang mengingat kedua tim punya peta kekuatan yang sama. Dia pun memuji Conte yang diperkuat oleh sejumlah pemain-pemain top dunia. Namun sekali lagi Pioli menegaskan kalau dirinya nggak gentar dengan skuad ngeri dari The Lily White. Dia pun bertekad membawa AC Milan lolos ke babak perempat final Liga Champions. Target besar Stefano Pioli. Melihat performa AC Milan dalam 2 musim terakhir membuat Stefano Pioli mengusung target besar di musim ini, yakni bisa back-to-back meraih Scudetto di kompetisi Serie A. Pioli mengatakan kalau dirinya bertekad bisa mengembalikan harkat dan martabat AC Milan sebagai klub raksasa. Apalagi target besar itu didukung oleh sejumlah rekrutan di musim panas yang lalu. Sebab di musim panas kemarin Rossoneri berhasil mendaratkan beberapa nama-nama top dunia. Mulai dari Charles de Ketelaere, Sergio Des, Divock Origi sampai Malik Thiaw. Sayangnya sampai pertengahan musim performa AC Milan alami kemerosotan yang drastis. Sebab skuad Rossoneri terpaut 7 poin dari Napoli yang berada di puncak klasemen sementara. Namun Pioli nggak mau menyerah begitu saja demi bisa mewujudkan target besarnya itu. Di musim dingin ini mereka menargetkan untuk mendatangkan beberapa pemain-pemain baru, termasuk mendatangkan Marco Asensio yang saat ini masa depannya masih belum jelas di Real Madrid. Namun sayangnya Rossoneri harus bersaing dengan PSG yang juga tertarik untuk merekrutnya. Berikutnya, skuad yang bermarkas di San Siro ini juga mengincar Marco Sportiello dari Atalanta. Menurut Fabrizio Romano, Rossoneri hampir mencapai kesepakatan dengan sang kiper. Fabrizio mengatakan kalau kedatangan Sportiello dipersiapkan sebagai pengganti dari Mike Migno. Sebab kiper asal Prancis itu akhir-akhir ini kerap terpelecok dalam beberapa pertandingan. Gak cuma mengincar pemain anyar, Rossoneri juga berencana untuk memperpanjang kontrak beberapa pemain. Mulai dari Rafael Leao, Olivier Giroud, dan juga Ismail Benacer. Itulah ulasan rencana gila AC Milan di musim dingin ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah rencana yang disebut tadi bisa mereka wujudkan dalam waktu dekat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.